Oke, balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dan Gus Najmi di acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah, tadi kita sudah banyak berbicara tentang apa itu santri, indikatornya, dan lain-lain sebagainya dari Gus Najmi. Nah, sekarang izin Gus, saya mau bertanya lagi nih Gus. Boleh. Karena di peringatan Hari Santri 2021 ini Kemenak menggaungkan tema Hari Santri dengan santri siaga jiwa raga. Nah, ini saya kutip nih pernyataan Menak bahwa siaga jiwa raga itu merupakan komitmen seumur hidup santri untuk membela tanah air yang lahir dari sifat santun, rendah hati, pengalaman dan tempaan santri selama di pesantren. Nah, Gus Najmi, ini kalau saya bertanya ke Gus Najmi nih, sebenarnya apa yang mau disampaikan ini terkait dengan tema santri siaga jiwa raga nih Gus? Ya, kalau pertanyaannya apa yang ingin disampaikan, tentunya saya ingin klarifikasi dulu, saya bukan jubirnya Pak Menteri Agama, bukan juga jubirnya Pak Wakil Menteri Agama. Tapi menurut Gus Najmi lah nih. Iya, memang yang dititik beratkan di sini ialah dari aspek kesantunan salah satunya ya. Kita bicara soal Islam rahmatan lil alamin. Ada kata kunci di sana, Mas Sultan. Islam rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam, bukan bagi manusia, bukan rahmatan linnas, bukan juga rahmatan lil muslimin bagi orang-orang muslim, tapi ini rahmat bagi semesta alam. Artinya wajah Islam yang ingin dikedepankan itu bukan cuma ingin membawa warna segar, warna penyejuk dari manusianya saja, tapi juga kita bicara soal elemen-elemen yang lain, misalnya tumbuhan, misalnya hewan sekalipun. Jadi bukan hanya sesama manusia gitu ya? Betul. Maupun aspek-aspek non-fisik, misalkan terkait keilmuan yang tadi sama-sama kita bahas, sosial, budaya, ekonomi. Artinya wajah Islam itu harus menyentuh ke ranah sana. Jadi jiwa raganya memang santri diberikan untuk bangsa ini gitu. Betul. Tidak bisa kita hanya mengedepankan itu ikhtiar-ikhtiar teologis ya. Tapi juga harus dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar akademis misalnya. Jadi bukan hanya santri nggak cuma ibadah di masjid. Betul. Nggak cuma melulu ada di musola-musola gitu ya, tapi banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Betul. Yang terpenting yang saya tahu ini kan Kemenak kerap kali mengkampanyekan terkait moderasi beragama gitu ya. Moderasi beragama. Moderasi beragama itu ya memang mengusung apa yang dimaksud dalam metode dakwah itu bukan memukul tapi merangkul. Bukan menghina tapi membina. Iya, salah satu beberapa aspeknya memang itu. Jadi dengan metode dakwah yang tidak saling ngejudge gitu ya Mas Sultan ya. Sekarang ini kan bukan hanya kita digesek oleh konflik-konflik eksternal gitu ya. Betul. Agama A dengan agama B gitu. Tapi agama internal A pun gesekannya luar biasa gitu. Jadi seolah-olah mewajahkan yang seram gitu ya, galak, garang. Padahal bisa sesejuk itu sebenarnya. Yang seharusnya bukan Islam yang marah, tapi Islam yang ramah. Gitu. Balik-baliknya itu kan maknanya jauh lebih beda gitu kan Mas. Jago pantun kayaknya Gus. Kan Abang None. 1, 2, 3, 4. Cakep. Artinya? Nggak ada saya. Jadi memang ya sebagai santri kita harus sadar bahwa justru kita harus berdakwah dengan mencontohkan yang sejuk, yang ramah gitu ya Gus ya. Betul. Sebaik-baiknya manusia mereka yang membawa manfaat dari lingkungan terkecil. Kun anfusakum wa ahlikum nar, wa ahlikum linar gitu. Ya, saya ulangi sekali lagi, kun anfusakum wa ahlikum linar. Ya, artinya memang kita itu harus menjaga diri kita dan keluarga kita gitu dari siksa api neraka. Itu dari aspek terkecil. Belum kita bicara soal masyarakat, belum kita bicara soal agama, bangsa gitu. Jadi memang yang diperbaiki diri kita dulu gitu betul. ya Gus ya. Saya pernah ya menikmati podcast gitu ya, yang memang sifatnya dakwah. Itu ada istilah Islam yang orientasinya itu ke dalam. Bukan keluar justru Gus. Paham nggak? Jadi lebih mengedepankan aspek-aspek spiritualisnya gitu, dikembalikan ke dalam. Karena beliau ini habaib juga berpandangan bahwa ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita melakukan otokritik kepada diri kita sendiri, keluar
itu sudah menjadi konsekuensi. Manfaat itu pasti terasa gitu. Jadi jangan kita selalu mengganggu-ganggukan gimana nih kita bikin A, B, C, D di luar kalau lu nya belum benar sendiri gitu. Oke. Jadi ketika kita mawas diri, kita artinya sudah selesai untuk berperilaku kepada sesama manusia yang lainnya gitu ya Gus ya. Mengembalikan ke diri sendiri gitu maksudnya. Oke. Jadi memang ya santri siaga jiwa raga itu bukan hanya melulu untuk keluar, tapi kita introspeksi lalu kemudian bermanfaat bagi yang lainnya gitu kira-kira Gus ya. Betul. Nah, ini juga ada masalah lain ini Gus terkait apa ya, katakanlah ideologi bangsa. Iya. Kita tahu bahwa kita tidak meragukan nasionalisme para santri, kita nggak meragukan wawasan kebangsaan para santri. Tapi kadangkala kerap sekali ini muncul persoalan bahwa seolah-olah keluar dari pesantren atau mereka yang santri pakai sarung gitu ya, ini dicap radikal. Nah sebenarnya gimana nih Gus, pandangan Gus Najmi tentang santri untuk mengajak sesama manusia untuk mempertahankan persatuan tadi atau mengimplementasikan ideologi bangsa nih Gus? Iya, sebenarnya bicara soal sarung ya. Oh iya oke. Ada yang lebih parno lagi gitu ya, bukan sama sarung, tapi sama gamis. Gamis, oke. Gamis ya. Gamis itu kan identik dengan budaya Arab. Oke. Bahkan sampai kita maaf ya melihat fenomena beberapa kali gitu ya para teroris gitu yang mengatasnamakan agama itu menggunakan busana itu seakan-akan seperti paling Islami gitu. Oke, jadi akhirnya tercitrakan Islam lah yang banyak teroris. Atribut yang memang gamis gitu ya tadi saya bilang, bahkan sarung sekalipun dicap radikal terkadang. Nah ini menjadi perbincangan kala itu Gus Dur melempar wacana atau bentuknya pertanyaan ya. Kita itu orang Indonesia yang beragama Islam atau orang Islam yang tinggal di Indonesia? Nah, kenapa pertanyaan ini muncul? Memang dikarenakan polemik terkait Arabisasi gitu ya. Itu mulai digaungkan. Mereka yang berpeci dan bersarung keluar dari pesantren itu dianggap tidak lebih soleh daripada mereka yang bergamis. Mereka yang berjanggut gitu. Jadi identitas kearapan ya, mohon maaf, di sini lebih dikedepankan daripada aspek agama itu sendiri. Islam menjadi sangat lokal dan temporal kalau seperti itu Mas Sultan. Padahal saya pun itu suka pakai gamis, gitu. Saya sangat nyaman gitu menggunakan gamis. Tapi kan stigma ini terbangun gitu di masyarakat bahwa mereka yang lebih Arab itu dianggap lebih Muslim gitu ya, pada tahap ekstrimnya sampai seperti itu. Padahal belum tentu sebaik itu gitu. Padahal belum tentu seperti itu. Jadi ya itulah menjadi tantangan bagaimana kita mengimplementasi Islam yang rahmatan lil alamin tadi ya, tidak lokal dan temporal, justru aspek universalitasnya itu harus mulai selalu digaungkan gitu. Justru akhirnya atribut-atribut Islam yang kerap kali digunakan gitu ya untuk apa ya, katakanlah terorisme dan lain-lain sebagainya mencederai agama itu sendiri. Betul sekali. Jadi di beberapa tempat gitu ya, kita kan bangsa yang cukup majemuk dan berbudaya. Betul. Lagi-lagi ketika para wali gitu ya mendakwahkan nilai-nilai keislaman di bangsa kita juga menggunakan jalur-jalur kebudayaan. Bagaimana bisa masuk nih ke masyarakat yang sifatnya sudah mengedepankan nilai-nilai kesenian, kebudayaan gitu ya. Sampai ada istilah al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah itu bagian dari penyempurnaan bahwa adat istiadat, budaya itu sudah juga bisa menjadi hukum. Gitu. Jadi katakanlah masyarakat yang di wilayah barat gitu ya, Sumatera gitu ya, itu punya kesenian apa di sana, Aceh gitu ya, itu bisa menjadi salah satu dasar hukum. Berbeda juga di Jawa, berbeda juga di Bali, berbeda juga di Timur gitu ya. Artinya kelenturan itu yang harus dimiliki. Betul. Jadi, nah itu ya mungkin menjadi salah satu akar bahwa ini santri harus memiliki ideologi kebangsaan yang luwes gitu kira-kira Gus ya. Betul. Tidak sesempit yang ya akhirnya ekstremisme, radikalisme gitu ya Gus ya. Makanya Mbah Hashim Muzadi almarhum almarfurlah itu pernah bicara bahwa boleh kita berpandangan bebas, kita memiliki pemikiran yang bebas, asalkan satu syaratnya. Apa itu? Kita sudah berpengetahuan luas. Gitu. Jadi kita nggak boleh tuh berpikir yang memang terlalu borderless gitu ya, tanpa pengetahuan luas, itu berbahaya sekali. Nah, nilai Mbah Hashim Muzadi itu sangat
bisa kita terapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi artinya bahwa persoalan ideologi bangsa terhadap kaum santri ini patut diragukan atau gimana nih kira-kira Gus? Iya, ya memang ini kan selalu menjadi perbincangan yang tidak kunjung usai gitu ya, tidak berkesudahan antara gitu ya. kaum tekstualis dengan kaum kontekstualis gitu ya. Bagaimana Maksudnya mereka apa tuh kaum tekstualis dan Iya, kontekstualis? jadi kitab suci gitu ya, kita bicara Quran, sumber-sumber hukum gitu ya, hadis, itu memang menjadi hal yang sangat suci, tapi penafsirannya terkadang yang menjadikan itu terkotori, ternodai gitu. Nah, kita kan bicara sekarang soal dakwah di media sosial. Ya. Bukan lagi dakwah yang sifatnya konvensional gitu ya Mas Sultan ya. Betul. Ini yang namanya orang berpendapat itu sudah sangat sebebas itu, bahkan kepakaran seseorang itu bisa hancur karena kita orang yang bodoh. Misalnya apa? Ada profesor berpendapat di artikel gitu ya, atau di Twitter lah misalkan. Di Twitter lah. Ini orang-orang yang tidak punya landasan berpikir yang kuat gitu ya, tiba-tiba seakan-akan merasa punya otoritas untuk membuli bahkan sampai segitunya. Ini kan sangat berbahaya. Gitu. Jadi justru perkembangan teknologi sekalipun tidak bisa dihindarkan tapi juga bisa membahayakan gitu ya, Gus. Betul, punya bias-biasnya gitu ya. Tapi itu justru menjadi tantangan itu, Gus. Kan kita tahu bahwa santri itu punya ciri khas atau karakter bahwa ya akan lebih banyak katakanlah porsi santri dan non santri ini untuk menggunakan teknologi, literasi digital, kemudian bergelut di dalam dunia sosial media itu kan cukup minim, Gus. Iya. Nah, ini tantangan juga nih, literasi digitalnya gimana nih, Gus, untuk betul. kaum santri, Gus, menurut Gus Azim ini? Iya, karena santri suka dianggap suka dianggap ini orang-orang yang konvensional. Sangat-sangat terbelakang sampai pada ekstrimnya kayak gitu. Ini tuh nggak benar. Oh, nggak benar, Gus. Itu nggak benar karena memang sudah beberapa kali ada transformasi keilmuan dalam rangka metode dakwah yang tadi saya sebut, itu sudah dilakukan para santri ini. Sekalipun memang media sosial punya aspek madarat gitu ya, punya aspek keilmuan yang justru berbahaya. Kita diajarkan dalam khazanah keislaman pun dalam merawikan hadis gitu ya. Itu kan harus jelas sanadnya gitu ya. Rawi hadis ini apa nih maksudnya? Karena penonton kita ini bukan hanya agama Islam ternyata, Gus. Jadi beragam lah. Iya, artinya gini Mas Sultan, kita jangan sampai salah pilih guru. Oh, pesannya itulah ya. Intinya itu. Karena kalau kita bicara di media sosial, di YouTube, di mana lagi lah, di TikTok, di Twitter, itu memang orang bisa bicara sebebas itu. Medianya punya mereka. Tapi pertanyaannya, sanad keilmuannya tuh sudah clear belum? Itu yang harus banyak-banyak ditabayunkan, diklarifikasi. Dan itu ciri khas santri bahwa tidak boleh salah pilih guru. Tidak boleh. Kita itu diajarkan untuk selalu berdiskusi dengan para guru kita, dengan para kiai kita. Makanya tidak ada itu yang nama istilah penafsiran tunggal gitu ya. Tidak ada yang istilahnya monolitik gitu ya. Karena memang ada semacam budaya atau ritual yang biasa kita lakukan, misalkan Bahtul Masail gitu ya. Bagaimana para kiai menentukan aspek-aspek hukum, aspek-aspek sosial gitu dalam sebuah musyawarah yang luar biasa. Sekarang ini kan terjadi fenomena karena dia sudah menonton YouTube seorang gitu ya, lalu mendengarkan beberapa materi-materi, tapi kemudian setelah dia baru nonton cuplikan sekian menit dari YouTube, seolah-olah dia sudah nyantren sekian tahun gitu ya, Gus ya. Zaman dulu, Bro. Zaman dulu itu para kiai, para wali itu mengislamkan orang yang bukan Islam. Mengislamkan orang yang kafir gitu. Dakwahnya tuh itu. Gimana nih cara kita mendeliver nilai-nilai keislaman gitu kepada orang-orang yang tidak paham dengan Islam gitu. Tapi sekarang budayanya terbalik. Justru mengkafirkan orang Islam. Gitu. Kayak dianggap tuh, ya lu udah nonton YouTube 1 jam itu udah mondok 10 tahun gitu kan. Nah, gurunya tuh berubah. Kalau seperti ini mesti gimana santri nih, Gus? Maksudnya ya tentu akhirnya kita melihat distorsi lah ya. Kita katakanlah di dalam tataran sosial ini karena orang melihat potongan 20 detik, misalkan apa gitu ya dalam ranah keislaman, seolah-olah dia paling tahu. Nah ini posisi santri dalam menghadapi masalah ini harusnya di mana nih, Gus?
Posisi santri bagi saya ya harus mengedepankan kaidah la dorara wala dirar. Oke, apa tuh? Jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Oh. Gitu. Artinya memang kalau dalam konteks belum punya kepercaya dirian untuk menyampaikan sebuah keilmuan, lu jangan nekat. Gitu. Lu jangan nekat bahkan sampai tahap ekstrim dia mengkafirkan. Ya kan kita mengenal dengan istilah bid'ah gitu ya. Yeah. Bid'ah itu boleh saya share sedikit ya. Boleh, Bid'ah itu kan bagian dari yang dianggap Rasul tidak melakukan, Rasul tidak mengajarkan, itu semuanya nggak boleh. Itu semuanya salah, itu semuanya kafir. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, semua hal yang bid'ah itu dolalah itu artinya masuk neraka. Padahal kan kita bicara soal bid'ah hasanah. Orang-orang yang kayak gitu bro, enak banget buat dijawab. Oke, dulu Rasul kalau naik haji, kalau umroh naik onta. Berangkat, lu sana berangkat pakai onta. Kalau nggak mati di jalan, lu mati di langit. Jadi memang tidak semua hal terjadi dan dilakukan oleh Rasul dan tidak semuanya salah juga. Ya, iya, itulah hukum itu kan luas gitu ya, berkembang gitu ya. Jadi bicara soal konteks yang tadi saya maksud bukan hanya tekstual tapi kontekstual. Makan juga jangan pakai garpu, lu kafir nanti, nggak boleh, nggak bahaya. Kamera mic gitu ya. Kayaknya ini nggak ada nih dulu baju batik. Masker juga. Kalau dibid'ahkan mungkin akhirnya orang salah semua gitu. Padahal Islam nggak seseram itu. Nggak seseram itu. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik gitu ya. Itulah mungkin tantangan kita ya Mas Sultan ya untuk. Artinya mungkin jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain itu penting untuk diterjemahkan dalam penggunaan sosial media kali ya Gus ya. Jadi supaya kita nggak saling serang, saling hujat. Karena sekarang orang masuk neraka kayaknya bukan karena lidahnya doang deh Gus, karena jempolnya juga. Nah, karena telunjuk juga bisa sih. Kalau dia mencetnya gitu. Ya ini mungkin menjadi persoalan juga gitu. Termasuk dalam soal ini Gus. Kira-kira dalam soal persatuan. Nah, ini kan tadi Gus Najmi mengatakan bahwa kita hidup ini beragam. Betul. Perbedaan itu sunatullah gitu ya. Katakanlah kemutlakan, keniscayaan tidak mungkin kita bisa hindarkan. Nah, apalagi santri yang hidup di pesantren yang mungkin ya Gus ya homogen. Iya. Sering melihat kesamaan, jarang untuk melihat perbedaan, bahkan ya agamanya mungkin di pesantren sama, semuanya sama, pahamnya sama dan lain-lain sebagainya. Begitu keluar, dia melihat banyak perbedaan gitu ya. Nah, bagaimana cara santri untuk menanggapi atau mengenai keberagaman berbangsa dan bernegara ini supaya bisa itu tadi persatuan tadi diwujudkan dari santri ini, Gus? Iya. Memang tantangannya bukan hanya bicara soal hubungan eksternal agama dengan agama lain ya. Tapi seringkali polarisasi itu juga ada di internal. Iya. Kita biasa ini masyarakat nih ya, mohon maaf saling mendelegitimasi keilmuan seseorang padahal menggunakan ayat yang sama misalnya. Ya dianggap yang ini lebih benar, yang ini tidak benar gitu kan. Padahal kalau kita ingat gitu ya, Rasulullah dalam Sirah Nabawiyah gitu ya, ketika beliau berdakwah di Mekah, beliau mulai jalan dari sudut ke sudut kota gitu ya. 13 tahun beliau berdakwah di sana, itu Islam terlunta-lunta. Islam itu sangat lemah karena belum memegang kekuasaan. Akhirnya beliau hijrah ke yang kita kenal sekarang Ethiopia ya, dulu Habasyah gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu meminta tolong kepada seorang raja Habasyah, Ethiopia, yang beragama Nasrani. Beda agama? Iya. Rasulullah meminta tolong kepada raja yang beragama Nasrani untuk apa? Melindungi agama kami yang baru. Iya, karena Islam di situ belum begitu tegak. Islam masih terlunta-lunta, belum memegang kekuasaan dan lain-lain. Yang ingin saya katakan di sini adalah Rasulullah sekalipun gitu ya, sebagai junjungan kita umat muslim, suri tauladan, penyempurna akhlak, itu pernah meminta tolong kepada Raja Nasrani. Artinya yang mesti kita ingat adalah dalam aspek kemanusiaan, kita itu tidak pada tempatnya untuk menganggap orang lain itu salah, agama lain itu salah. Kita bukan Tuhan gitu. Kita bukan Tuhan. Jangan merasa kita itu Tuhan, punya hak untuk merusak, punya hak untuk menyalahkan. Tidak, gitu.
Ya itulah fenomena sekarang yang harus kita kedepankan gitu ya Mas Sultan ya. Bahaya sekali kalau memang ini selalu bergulir gitu ya, apalagi bangsa kita itu bangsa yang sangat rentan, majemuk gitu ya. Kalau ada gesekan sedikit aja, sumbu pendek gitu ya, wah itu sangat amat berbahaya gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang kesadaran sebagai seorang santri gitu katakanlah Gus ya, bahwa tidak semua kita ini sama. Bahkan Rasul pun mencontohkan dia meminta tolong, beliau meminta tolong kepada orang yang non muslim. Ini satu bentuk konsep tasamuh atau toleransi yang luar biasa dicontohkan, yang semestinya kita sebagai pengikutnya gitu ya, itu bisa harus mencontohkan bahkan mengimplementasikannya. Luar biasa sekali. Tentu masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang akan mau saya tanyakan kepada Gus Najmi, tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan break dulu, mungkin mau minum teh dulu, kopi dulu. Jangan kemana-mana dulu, tapi Gus Najmi tetap di acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.